Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Rusmailani, dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi yang paling mendasar yang akan kita pelajari di Manajemen Sumber Daya Manusia. Apa itu? Yaitu sepertinya apa sih pengertian dari manajemen sumber daya manusia gitu ya. Kemudian sumber daya manusia itu pentingnya apa sih? Baik, akan saya jelaskan. Nah, sumber daya manusia ini adalah menurut Hasibuan nih merupakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki oleh setiap individu. Nah, kemudian menurut Ripa ini sumber daya manusia itu beda lagi katanya. Nah, seorang yang siap dan mampu memberi sumbangan usaha untuk pencapaian suatu organisasi. Jadi kalau misalnya dia belum punya sumbangan usaha untuk mencapai tujuan organisasi, itu belum sumber daya yang maksimal menurut Ripa. Kemudian menurut ahli lagi nih, menurut dari Hasibuan, ya, manajemen sumber daya manusia adalah ilmu atau seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien untuk membantu mewujudkan tujuan dari organisasi itu sendiri. Nah, kemudian ada lagi nih menurut Abdurrahman ya. Manajemen sumber daya manusia menurut beliau adalah manajemen itu terdiri dari 4, yaitu manajemen sumber daya dan manusia. Dengan kata lain, ya sumber daya itu manusia itu adalah proses pengendalian ya berdasarkan fungsi manajemen terhadap daya yang disumber dari manusia. Nah, kemudian bisa kita simpulkan bahwa dari definisi-definisi di atas bahwasanya satu-satunya ya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya dan karsa hanya ada di sumber daya manusia. Jadi dengan kata lain, percuma kalau suatu organisasi itu punya usaha yang besar, modal yang besar, teknologi yang canggih, sumber daya alam yang melimpah, itu semua tidak akan dapat dieksploitasi dengan maksimal jika sumber daya manusia yang di dalamnya itu tidak memiliki kemampuan maupun kompetensi untuk memanfaatnya secara maksimal. Nah, kemudian fungsi manajemen sumber daya manusia itu ada banyak ya, diantaranya ada fungsi dari perencanaan, kemudian fungsi dari pengorganisasian, ada fungsi dari pengarahan, pengendalian, dan pengadaan. Lanjut, apalagi sih Bu fungsi dari MSDM? Yaitu fungsi pengembangan, ya. Ada fungsi kompetensi, pengintegrasian, pemeliharaan. Kemudian MSDM juga berfungsi untuk kedisiplinan sampai pemutusan hubungan kerja, pemberhentian maupun PHK. Sampai sejauh itu fungsi dari manajemen sumber daya manusia di suatu organisasi ataupun perusahaan. Kemudian Bu, apa sih sebenarnya komponen-komponen yang paling mendasar yang ada di manajemen sumber daya manusia? Yang pertama adalah pengusaha, ya, pemilik perusahaan atau usahanya. Yang kedua, karyawan yang menjalankan perusahaan. Kemudian ada pimpinan. Ya, tanpa adanya pimpinan, maka perusahaan tidak akan berjalan dengan baik karena mereka akan mengkondisikan atau mengkoordinasikan hal-hal yang perlu karyawan lakukan. Nah, kemudian apalagi tuh pentingnya mempelajari MSDM, yaitu untuk menggali potensi yang ada di dalam diri karyawan. Kemudian untuk bagaimana
bersosialisasi sebagai makhluk sosial, baik itu dengan atasan, baik itu dengan rekan kerja, baik itu dengan kolega bisnis maupun masyarakat di lingkungan tempat kita bekerja. Kemudian untuk apa lagi manajemen sumber daya manusia, yaitu untuk pengembangan karir kita ya. Penting kita ketahui bahwasanya ketika kita bekerja, kita kan tidak ingin ya karir kita hanya di situ-situ aja. Kita harus ada pengembangan, kenaikan karir, kenaikan jabatan dalam suatu perusahaan di posisi tempat kita akan semakin baik, semakin berkembang tinggi dan sebagainya. Nah, kenapa lagi nih sumber daya manusia penting bagi semua pimpinan atau manajer? Yang pertama, tidak ingin mempekerjakan orang yang salah untuk pekerjaan tersebut. Ya, jadi jangan sampai kita merekrut orang yang salah untuk bidang posisi yang salah. Ya, jadi prinsipnya adalah the right man and the right place. Ya. Kemudian tidak ingin mengalami proses pergantian karyawan yang tinggi. Kalau fungsi manajemennya berjalan dengan baik, tidak akan ada namanya pergantian tenaga kerja, keluar masuk karyawan, resign karyawan yang terlalu cepat, dan lain sebagainya yang akhirnya akan merugikan perusahaan itu sendiri. Kemudian apalagi yang ketiga adalah tidak ingin orang-orang yang kita andalkan tidak melakukan yang terbaik. Kemudian ada lagi yang keempat itu tidak ingin menghabiskan waktu untuk wawancara yang tidak berguna. Ya. Kemudian tidak ingin membuat perusahaan yang Anda pimpin, yang kita pimpin ini dituntut oleh pengadilan karena tindakan diskriminasi. Kemudian tidak ingin, apalagi tidak ingin mengakibatkan sebagian karyawan berpikir bahwa gaji mereka tidak adil misalnya, tidak sebanding dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Kemudian kita juga tidak ingin melakukan praktek pekerja yang tidak adil. Lalu, pada dewasa ini, tantangan-tantangan SDM itu ada banyak sekali gitu ya. Di antaranya ada perubahan-perubahan ekonomi dan teknologi yang saat ini sangat berkembang pesat dan itu sangat mempengaruhi manajemen sumber daya manusia kita. Yang kedua adalah ketersediaan dan kualitas angkatan kerja. Kemudian ada pertumbuhan dalam angkatan kerja yang tidak tetap, lalu ada persoalan-persoalan demografi, kemudian ada penyeimbang pekerja atau keluarga, kemudian ada penyusunan ulang organisasi dan merger atau akuisisi. Baik, sampai di sini ya pertemuan awal kita tentang pengertian manajemen sumber daya manusia. Terima kasih teman-teman UT sekalian sudah hadir dalam perkuliahan kita kali ini. Saya harap kalian bisa memahami apa yang kita pelajari hari ini. Dan akhir kata saya ucapi wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.